Ida diajak ke sebuah restoran yang lumayan mewah pada zaman itu. Sesampainya di sana mereka memesan makanan. Dan tiba-tiba saja saat menunggu makanan, Nardinata memperlihatkan identitasnya berupa sebuah KTP. Entah apa alasannya, tapi yang jelas hal ini sangat aneh. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari salah satu kota yang kerap sekali dijuluki sebagai kota pahlawan Surabaya, di mana ada kisah tentang seorang perempuan warga Surabaya yang ramai diperbincangkan di media sosial karena dia tertipu oleh suaminya sendiri. Yang ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Ya mungkin kalian sudah pernah mendengar kisah ini. Dan kisah ini memang agak absurd. Dan bisa-bisanya seorang perempuan yang menjadi korban itu juga bungkam selama 20 tahun lamanya. Kok bisa begitu ya sobat? Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Beberapa hari ini pemirsa jagat maya dihebohkan dengan kasus seorang perempuan yang dinikahi seorang perempuan yang berpenampilan seperti pria. Di awal kehidupan pernikahan tersebut korban akhirnya tahu bahwa suaminya adalah seorang perempuan. Namun korban mendapatkan ancaman jika melaporkan identitas sejati suaminya itu. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini berdasarkan artikel atau media publik yang sudah beredar di masyarakat yang aku rangkum menjadi sebuah alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Surabaya, ada seorang perempuan bernama Ida Susanti. Usianya sudah 58 tahun. Saat itu, sekitar tahun 2000-an, Ida sudah berusia 35 tahun. Ida di saat itu dikenal sebagai sosok yang cantik, penyayang, dan juga pintar. Namun, tidak ada informasi yang jelas bagaimana latar belakang pendidikan dan kehidupan dari Ida sendiri. Tapi yang jelas, sejak lulus dan menyelesaikan pendidikannya, Ida ini bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Surabaya. Singkat cerita, pada suatu hari, Ida iseng mengirimkan pesan kepada seorang laki-laki yang bernama Nardinata Marsioni Suhaimi, kelahiran Makassar 16 Oktober tahun 1960 melalui pesan SMS. Saat itu Ida mendapatkan nomor pria ini dari temannya yang bernama Michelle. Biasalah, mungkin pada saat itu mereka sedang nongkrong dan Michelle mengatakan kalau ada cowok kaya raya yang bernama Nardinata dan cowok ini cocok buat Ida. Pada saat itu, Ida yang kebetulan sedang tidak punya pacar akhirnya meminta nomor laki-laki yang dimaksud untuk sekedar iseng ingin menghubungi dan berkenalan. Dan pesan pertama yang dikirimkan oleh Ida kurang lebih seperti ini. "Hai, boleh kenalan gak?" Dan kemudian pesan itu pun langsung dikirim ke Nardinata yang ternyata Nardinata langsung membalasnya. Dia menjawab, "Iya, ini siapa ya?" Kemudian Ida menjawab lagi dengan menanyakan nama laki-laki tersebut. Dan memang agak sedikit aneh. Ida yang pertama kali mengirimkan pesan duluan, tapi justru Ida yang menanyakan nama dari laki-laki itu. Kemudian akhirnya Nardinata pun menjawab dengan memberitahu namanya. Meskipun pada awalnya Ida yang mengirimkan pesan kepada Nardinata, namun justru Nardinata lah yang pada akhirnya merasa nyaman dengan Ida. Dia tertarik duluan karena mereka sudah sering sekali berkirim pesan dan menjadi nyaman. Lalu karena mulai tertarik, dari sinilah Nardinata mulai memberikan perhatian-perhatian kecil kepada Ida. Bahkan Nardinata yang mengaku sedang berada di Eropa selalu menyempatkan waktu untuk menelpon Ida setiap sore hari. Hal ini dikarenakan menurut dia karena adanya perbedaan zona waktu antara Indonesia dan luar negeri, yang mana di saat itu Nardinata seolah-olah menunjukkan effortnya untuk meluangkan waktu buat Ida. Semakin hari, dari awal niatnya hanya ingin mengajak kenalan, lama-lama keduanya malah semakin dekat dan pembahasannya juga mengarah ke hubungan yang semakin serius. Dan sebenarnya pesan-pesan yang dikirimkan oleh Nardinata kepada Ida
itu pertanyaannya basic sekali. Seperti lagi apa, udah makan belum, dan selalu ditanyakan oleh Nardinata. Tapi kalau ditelepon, pembahasannya akan beda lagi. Sampai beberapa waktu, ketika hubungan mereka semakin dekat, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk janjian bertemu ketika nantinya Nardinata ini pulang ke Indonesia, dan mereka menentukan tempat di mana mereka akan bertemu, yaitu di salah satu restoran di Surabaya. Beberapa waktu kemudian, singkat ceritanya, pulanglah Nardinata ini ke Indonesia, dan mereka sudah menentukan waktu dan tempat untuk bertemu. Pada saat itu tanggal 26 Juli tahun 2000, Ida yang sudah tidak sabar bertemu dengan Nardinata akhirnya dijemput oleh Nardinata di sebuah kos-kosan dengan menggunakan mobil. Saat itu Nardinata tidak sendirian, dia diantar oleh Yohanes yang diakui oleh Nardinata adalah kakaknya. Ida diajak ke sebuah restoran yang lumayan mewah pada zaman itu. Sesampainya di sana mereka memesan makanan, dan tiba-tiba saja saat menunggu makanan, Nardinata memperlihatkan identitasnya berupa sebuah KTP. Entah apa alasannya, tapi yang jelas hal ini sangat aneh. Dia berkata sambil menunjukkan KTP. "Ini KTP ku ya, Nardinata. Coba lihat nih." Di saat itu, Ida sampai bertanya-tanya, apa maksud dari Nardinata ini menunjukkan KTP-nya? Seolah-olah dia ingin memvalidasi siapa dirinya sebenarnya. Namun Ida mencoba berpikir positif, walaupun hal ini terasa sangat aneh. Untuk apa orang baru kenalan langsung nunjukin identitas, bukannya ngobrolin hal-hal yang asik. Lalu pada awalnya, di saat pertemuan pertama ini, semuanya berjalan dengan lancar. Saat itu, dia juga datang dengan penampilan yang rapi, rambut cepak, badan tinggi, tampak seperti laki-laki yang sangat berwibawa. Pada saat setelah menunjukkan identitas itu, tanpa basa-basi, Nardinata tiba-tiba mengajak Ida untuk membicarakan hubungan yang serius. Ida di saat itu yang mendengar hal tersebut merasa kaget. Bagaimana tidak ya sobat? Baru saja kenalan sudah diajak membicarakan hal-hal serius termasuk menikah. Belum juga mengenal sifat satu sama lain, sudah mengarah ke menikah. Itu benar-benar membuat Ida merasa tidak siap. Akhirnya dengan tegas, Ida pun menolak tawaran itu. Ida mikirnya, kenapa harus langsung nikah? Kenapa nggak pacaran dulu? Untuk mengenal satu sama lain. Tapi Nardinata ini bilang kalau dia itu bersungguh-sungguh kepada Ida dan kemudian meyakinkan Ida dengan mengatakan, "Aku gak mau pacar-pacaran, aku gak mau terjadi hal-hal di luar batas, aku gak mau kalau pacaran nanti kamu tiba-tiba hamil di luar nikah, mending sekalian aja nikah," katanya, meyakinkan Ida. Lalu namanya seorang wanita mendengar ucapan laki-laki yang begitu, pasti dia akan menilai laki-laki tersebut adalah laki-laki yang baik-baik. Bagaimana tidak? Semua ucapannya sangat berwibawa dan bijaksana. Dan akhirnya Ida menjadi luluh dengan Nardinata. Namun di saat itu tidak ada pemaksaan dari Nardinata. Yang mana Nardinata juga mengatakan kepada Ida kalau Ida tidak harus menjawab hal tersebut sekarang. Dia boleh menjawabnya 3 minggu kemudian, alias memberikan kesempatan kepada Ida untuk pikir-pikir dahulu. Ida yang mendengar hal itu pun akhirnya setuju, dan seusai berbincang-bincang, mereka memutuskan untuk pulang ke kediaman masing-masing. Setelah itu, hubungan mereka semakin lama semakin intens dan semakin dekat. Bahkan, sebulan selepas Ida diajak serius, Nardinata yang tidak kunjung mendapatkan jawaban dari Ida, kemudian mencoba mendatangi kakaknya Ida bersama Yohanes untuk silaturahmi dan menanyakan mengenai restu kepada kakaknya Ida agar mau merestui lamaran dari Nardinata. Entah apa yang dikatakan oleh Nardinata di saat itu, namun yang jelas kakaknya Ida tiba-tiba sangat tertarik pada Nardinata dan menyetujui atau memberikan restu kepada Nardinata untuk melamar Ida segera. Namun pada saat itu kakaknya juga bilang kalau semua ini balik lagi kepada Ida, apakah Ida mau atau tidak untuk menikah dengan Nardinata. Akhirnya Nardinata pun menanyakan hal ini kembali kepada Ida. Kemudian Ida yang pada saat itu sudah terlanjur kagum dengan tutur kata Nardinata yang sopan dan juga gentle terhadap hubungan. Akhirnya dia yakin kalau Nardinata ini akan bertanggung jawab dan kemudian menerima ajakan menikah dari Nardinata. Singkat cerita, pada tanggal 28 Juli tahun 2000,
Ida dan Nardinata memutuskan untuk bertunangan di salah satu hotel yang ada di Surabaya, yaitu Hotel Mercure Kupang Indah. Saat itu, saking bahagianya, Ida sampai mengundang banyak rekan kerjanya, bahkan bosnya, untuk menyaksikan acara pertunangan mereka. Sementara, sangat kontras dengan Nardinata, dia hanya mengajak 4 orang saja, tidak termasuk dengan orang tuanya. Entah karena alasan apa, tapi yang jelas Nardinata bisa menjelaskan hal ini kepada Ida, sampai-sampai Ida tidak menaruh curiga kepada Nardinata. Dan keesokan harinya, tanggal 29 Juli, Ida pun berangkat bersama kakaknya ke Jakarta untuk menandatangani surat nikah resmi. Pada tanggal 30 Juli atau keesokan harinya lagi, Nardinata dan Yohanes menemui mereka dengan membawa orang dari pencatat sipil yang akan mencatat pernikahan resmi mereka. Hari pernikahan mereka itu diadakan dengan seadanya. Mereka menikah di salah satu hotel Mercure yang ada di daerah Selipi. Pernikahan itu hanya disaksikan oleh kakaknya Ida sebagai saksi dari pihaknya Ida dan Yohanes sebagai saksi dari keluarga Nardinata. Tidak ada kecurigaan apapun di saat itu. Mereka memang merencanakan pesta tersebut setelah honeymoon ke luar negeri. Jadi resepsi pernikahannya digelar sederhana. Nanti pestanya setelah honeymoon selesai. Akhirnya saat itu resmilah mereka menjadi sepasang suami istri. Yohanes yang mengurus akta dan surat-surat dari pencatat sipil mengatakan kalau surat nikah mereka akan diberikan nanti setelah mereka pulang dari honeymoon. Dan Yohanes bilang kalau surat-suratnya mau dilaminating terlebih dahulu agar awet. Di sini, Ida dan keluarganya masih belum menaruh curiga. Ida dan keluarganya hanya menuruti apa yang dikatakan oleh Yohanes. Dan keesokan harinya, di saat itu Ida diajak oleh Nardinata untuk merencanakan honeymoon di 3 negara. Negara pertama yang ingin mereka kunjungi adalah Thailand. Setelah merencanakan honeymoon, keluarga dari Ida kemudian pulang dari Jakarta ke Surabaya. Saat itu, Ida dan Nardinata pun akhirnya berangkat ke Bangkok, Thailand untuk honeymoon. Mereka sampai di Bangkok pada sore hari. Menginaplah mereka di salah satu hotel dan setelah mereka capek dalam perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya mereka istirahat, rebahan, dan tidur. Nardinata di saat itu sempat mandi, sementara Ida langsung tidur di kasur. Namun di saat itu ada yang aneh. Sebagai sepasang pengantin baru, biasanya selalu ingin dekat-dekat dan ingin kontak fisik, tetapi berbeda dengan Nardinata. Saat itu, dia agak sedikit menghindar dari sentuhan Ida. Namun Ida tidak mencurigai apapun, tidak berpikir hal yang aneh-aneh. Dia menganggap mungkin saja Nardinata masih capek dan butuh waktu. Lalu, di saat Nardinata sedang mandi, tiba-tiba dia mengatakan kalimat yang aneh. Dia berkata, "Aku ini sebenarnya gak butuh istri. Aku tuh cuma butuh seseorang yang nemenin aku kemanapun aku pergi." Kurang lebih seperti itu ucapannya. Nah, Ida yang di saat itu mendengar tentu saja merasa sangat kaget. Kemudian dia menimpali perkataan suaminya itu dengan kalimat, "Loh, maksud kamu apa? Kok kamu ngomong gitu sih? Kita baru nikah loh. Ini beneran gak sih? Atau kamu cuma bercanda?" tanya Ida. Lalu Nardinata ini berkata, "Iya beneran ini, aku ngomongnya jujur." Lalu Ida memastikan lagi, "Serius apa? Jangan bercanda." Nardinata berkata lagi, "Iya ini aku serius, aku ini perempuan." Dan di saat itu, Ida merasa sangat syok. Dia kaget bukan main. Dan pada awalnya dia merasa tidak percaya karena suaminya yang dia lihat di saat itu wujudnya benar-benar laki-laki, tidak memiliki payudara dan berbadan tegap. Lalu Nardinata ngomong lagi. Dia berkata, "Aku ini perempuan. Aku sempat 3 kali melakukan operasi. Ya awalnya aku operasi mengubah diri jadi laki-laki dengan suntik hormon. Kemudian aku akhirnya ubah lagi jadi perempuan. Lalu kemudian aku berubah pikiran dan akhirnya aku memilih untuk menjadi laki-laki lagi. Dan sekarang aku adalah perempuan berwujud laki-laki. Sudah 3 kali melakukan operasi." Kurang lebih kayak gitu. "Semoga kamu percaya," ucap Nardinata dengan sangat serius. Ida yang kaget bukan main. Dia merasa sangat tidak percaya dengan semua itu dan badannya seketika lemas, tak kuasa menerima kenyataan yang sangat pahit. Dia berkata,
Kamu ini serius? Kamu gak bohong kan? Ucap Ida yang berusaha meyakinkan diri kalau ucapan dari Nardinata itu benar. Lalu kemudian sobat, Nardinata ini bilang lagi, aku mengatakan yang sejujurnya, nama asliku Nera Maria Suhaimi Yosep, bukan Nardinata. Dan seketika, Ida pun menangis sambil mengatakan, tega kamu ya, kenapa kamu nikahin aku kalau begitu? Aku gak bisa terima ini, aku ini bukan lesbian, aku perempuan normal. Tapi kenapa kamu tipu aku sampai nikahin aku segala? Kenapa harus seperti ini jalannya? Ucap Ida. Di saat itu, karena tidak bisa menerima kenyataan pahit tersebut, Ida memutuskan untuk kabur. Namun di saat itu Nardinata yang tidak mau ketahuan dan tidak terima ditinggalkan begitu saja. Kemudian berusaha untuk menahan Ida. Dia bahkan melempar handphone Ida dan benda-benda yang ada di sana. Nardinata sampai melakukan kekerasan kepada Ida. Saat itu Ida sangat ketakutan karena dia seperti akan dihabisi. Ida sangat menderita akibat perlakuan kasar yang dilakukan oleh Nardinata. Karena tidak mau mati konyol, akhirnya Ida mencoba menghentikan Nardinata dengan berkata, ya udah cukup, ayo kita buat kesepakatan, bicara baik-baik, teriak Ida. Kemudian Nardinata yang gelap mata di saat itu mulai sadar dan menghentikan perlakuan kasarnya kepada Ida. Di balik semua itu, Ida ternyata sudah terlanjur sayang kepada Nardinata. Dan dia akhirnya mengatakan, ya sudah, aku akan menemani kamu 1 bulan, 5 bulan, atau 5 tahun sekalipun. Sampai suatu saat aku tidak tahan, kamu harus ceraikan aku dengan baik-baik, ucap Ida. Ida berbicara seperti itu atas pertimbangannya karena dia tidak mau merasa malu. Apa kata orang nantinya kalau dia hanya menikah 1 hari sudah cerai? Begitu konyol rasanya. Apalagi alasan cerainya gara-gara ketahuan kalau suaminya adalah seorang perempuan. Dia akhirnya mau tidak mau menerima kehadiran Nardinata dengan beberapa syarat. Dia bilang Nardinata tidak boleh menyakiti dan berlaku kasar kepadanya. Sekali saja hal itu terjadi, Ida mengatakan kalau dia tidak akan pernah memaafkan Nardinata dan akan membongkar kelakuan buruknya tersebut. Nardinata di saat itu menyanggupi apa yang diminta oleh Ida dan bahkan dia bilang akan bertanggung jawab atas hidup dari Ida nantinya. Dan dia akan memberikan kebutuhan finansial kepada Ida dengan layak dan semestinya. Ida pun mengangguk dan saat itu dia mulai tenang. Tak lama dari pembicaraan kesepakatan tersebut, kemudian Nardinata ini bilang, aku ada ide untuk meyakinkan orang-orang atas pernikahan kita. Jadi aku punya 3 orang anak yang akan aku jadikan sebagai anak angkat. Namanya Leon, Cicin, dan juga Kevin. Di saat itu, Ida sebenarnya agak keberatan. Sudah dibohongi, sekarang malah diminta untuk mengurusi 3 anak sekaligus. Namun, Ida tidak punya banyak pilihan. Memang kebanyakan dari pasangan lesbian harus mengadopsi anak. Dan Ida juga tahu dia tidak akan pernah bisa mendapatkan anak dari suami yang merupakan perempuan ini. Akhirnya, Ida menerima dan mau mengadopsi serta mengurus anak-anak itu. Singkat cerita tidak terasa waktu sudah mulai larut. Tibalah malam pertama mereka. Dengan perasaan yang tidak karuan, Ida terpaksa harus berada di dalam satu kamar dengan suami yang merupakan perempuan itu. Tiba-tiba saja, si Nardinata ini bilang, kamu ini kan sudah terlanjur menikah dengan aku. Jadi kamu mau tidak mau harus memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Aku gak mau kalau kamu masih perawan. Jadi aku akan membuat kamu untuk tidak perawan lagi. Begitulah ucapan dari Nardinata. Ida yang di saat itu bingung harus memenuhi hasrat dari Nardinata dengan cara apa. Secara kan mereka sama-sama perempuan. Gimana caranya? Begitulah kurang lebih pikir Ida. Namun sobat, Nardinata yang memang ternyata sudah mempersiapkan semuanya, kemudian memberikan dan menyodorkan sebuah alat pemuas kepada Ida dan meminta Ida untuk menggunakan alat itu. Dan Ida yang di saat itu hanya pasrah-pasrah saja menerima alat tersebut dan mulai menggunakannya. Setelah itu, ya, tidak perlu aku jelaskan lagi ya sobat apa yang mereka lakukan. Yang jelas, hal itu sangat menjijikan. Dari kegiatan hubungan suami istri yang terbilang menyimpang ini, Nardinata mengetahui kalau Ida benar-benar masih perawan. Makanya sejak malam itu, Nardinata semakin merasa sayang kepada Ida dan berjanji akan memberikan apapun yang Ida mau, asalkan Ida tidak meninggalkan dia. Singkat cerita, selama 10 hari, mereka berbulan madu dan sudah mengunjungi 3 negara. Mulai dari Thailand, mereka berpindah ke Singapura, dan terakhir adalah Hong Kong. Akhirnya, mereka pun pulang ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, mereka berpisah terlebih dahulu. Ida pulang ke Surabaya, sementara Nardinata kembali ke Jakarta. Di saat itu mereka LDR. Meskipun LDR,
Segala kebutuhan yang diinginkan oleh Ida selalu dipenuhi oleh Nardinata. Bahkan 3 bulan selepas mereka berbulan madu, sekitar bulan Oktober tahun 2000, dia dibelikan sebuah rumah mewah di daerah Pakuwon City, Surabaya. Dan sertifikat rumah itu juga atas nama Ida. Ya, Nardinata ini memang orang yang kaya raya, uangnya cukup banyak. Saat itu Ida sudah mulai tidak terpengaruh dan kepikiran soal suaminya itu. Mau cewek atau cowok, dia sudah bodoh amat. Yang penting semua janji yang diucapkan oleh Nardinata dipenuhi. Lagian, dia juga merasa Nardinata ini sudah sangat sayang kepadanya. Tidak hanya rumah, pada Maret tahun 2001, dia juga dibuatkan sebuah bisnis spare part mobil Mercedes-Benz atau Mercy. Semua bisnis itu dibuat atas nama Ida. Tidak jarang juga, dia selalu melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Bisa dikatakan, kini kehidupan Ida sangat-sangat berubah dan bergelimangan harta. Sejak dibelikan rumah dan dibukakan bisnis, Ida ini jarang sekali cekcok dengan Nardinata. Dia tampak bahagia dengan semua yang dia dapatkan. Namun sobat, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Di mana beberapa tahun setelahnya, tiba-tiba muncullah seorang perempuan yang datang ke kediaman Ida. Namanya Emiliana. Kebetulan di saat itu hanya ada Ida di rumah. Nardinata sedang tidak berada di rumah. Dia sedang ada urusan kerja di luar negeri. Wanita itu tanpa berbicara banyak, tiba-tiba merampas barang-barang yang ada di rumah Ida. Dia mengambil baju milik Nardinata dan juga sebuah mobil. Sontak di saat itu Ida menjadi bingung. Dia ini siapa? Kenapa tiba-tiba datang dan gak jelas mengambil barang-barang di rumah tersebut? Kemudian Ida yang panik menelpon Nardinata, suaminya, untuk menanyakan siapa wanita ini dan apa sebenarnya yang terjadi. Ketika dia menelpon Nardinata, Nardinata bilang, "Oh, itu anakku. Gak apa-apa. Kasih aja apa yang dia mau. Daripada ribut, aku pusing." Begitulah kurang lebih ucapannya. Dari sinilah sobat, hal aneh mulai terjadi semenjak kedatangan wanita tersebut ke rumah. Dan jika Nardinata ini lagi pulang, Nardinata tiba-tiba selalu marah-marah gak jelas. Tiba-tiba cemburuan, dan cemburuannya itu gak masuk akal. Entah apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Ida sangat kebingungan dengan kondisi itu. Bahkan tidak jarang, Nardinata ini selalu melakukan kekerasan fisik kepada Ida. Di mana hal itu merupakan pelanggaran dari perjanjian yang mereka sepakati ketika mereka di Bangkok. Ida pun menangis sejadi-jadinya. Dia mengancam akan melaporkan perbuatan ini kepada pihak kepolisian. Namun sobat, bukannya takut, Nardinata ini malah sambil tertawa dan bilang, "Laporin aja sana, kamu gak akan bisa melaporkan aku. Emang kamu ini siapa? Percuma, aku ini kebal hukum. Aku ini adik Baba Alun alias Yusuf Hamka." Begitulah ucapannya. Ida di saat itu langsung bungkam. Dia tidak mengerti harus melakukan apa. Nama yang disebutkan oleh Nardinata ini adalah nama seorang konglomerat besar, Yusuf Hamka, seorang pebisnis dan kontraktor jalan tol hampir di seluruh Jakarta. Di samping itu, dengan kepribadiannya yang aneh, Nardinata ini tiba-tiba merasa menyesal dengan apa yang sudah dia ucapkan kepada Ida. Dia mungkin di lain sisi memang sudah sayang kepada Ida dan merasa bersalah ketika dia marah-marah kepada Ida. Tiba-tiba kemudian dia mengajak Ida untuk berlibur ke Eropa selama 2 bulan. Di dalam tangisnya, Ida pun akhirnya luluh dengan ajakan dari Nardinata ini dan mereka pun berangkat untuk berlibur ke Eropa. Di saat mereka berlibur, tidak jarang juga Ida ini masih saja mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Bahkan setelah selesai berlibur dan mereka kembali ke Indonesia, Ida masih mendapatkan perlakuan yang kasar dari Nardinata. Atas ketidakwajaran yang terus-menerus dilakukan oleh Nardinata, bahkan sampai ancaman untuk dihilangkan nyawanya, akhirnya membuat Ida semakin lama semakin muak. Dan tibalah pada tahun 2003, Ida pun melaporkan tindakan kejahatan yang dilakukan Nardinata ini ke Polda Jawa Timur dengan laporan dia mengatakan selalu diteror dan selalu diancam akan dihabisi nyawanya. Ida kali ini benar-benar melaporkan Nardinata ke polisi dengan tuduhan melakukan penipuan menggunakan identitas palsu. Dan juga ternyata secara diam-diam rumah yang sudah diberikan kepada Ida dijual oleh Nardinata secara sepihak. Karena ternyata sebelum mereka ke Eropa, sertifikat kepemilikan rumah tiba-tiba diminta lagi oleh Nardinata dan dirubah dan langsung dijual. Nardinata ini bahkan ternyata sudah melaporkan ke BPN untuk mengurusi kepemilikan sertifikat rumah yang ada di Pakuwon. Yang saat itu Nardinata mengaku pada BPN kalau surat sertifikat rumahnya itu hilang dan mau mengurus ulang. Padahal aslinya
surat rumah itu masih dipegang oleh Ida. Jadi ketika Nardinata ini ke BPN, dia memakai surat keterangan palsu. Namun meskipun begitu, Nardinata benar-benar berhasil mengganti dan mengalihkan nama kepemilikan dari sertifikat rumah itu. Dan liciknya, rumah yang sebenarnya masih atas nama Ida dijual oleh Nardinata kepada kakaknya tanpa sepengetahuan Ida. Dan lebih parahnya lagi, Ida ini juga dilaporkan ke Polwil Polrestabes Surabaya atas dugaan penyerobotan rumah oleh Nardinata. Di saat itu entah apa rencana dari Nardinata ini. Dia sudah jauh lebih dulu melaporkan Ida sebelum Ida melaporkan dia ke polisi. Jadi intinya, di saat Ida sudah melapor, mereka berdua saling lempar laporan. Dan pada saat melapor itu sebenarnya, Ida membawa sejumlah bukti untuk menguatkan tuduhan laporannya, serta dia juga membawa bukti untuk melemahkan tuduhan dari Nardinata. Dan anehnya, dia tetap kalah karena backingan dari Nardinata ini adalah orang yang besar dan lebih kuat daripada Ida. Bahkan atas laporan Nardinata, Ida sampai mendapatkan hukuman percobaan selama 6 bulan. Wah, gila banget ya sobat. Niatnya terlepas dari jeratan Nardinata, malah kena lagi sampai ke pihak berwajib. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, bagaimana laporan yang diajukan oleh Ida? Apakah berjalan atau tidak? Nah, ternyata laporan yang dilayangkan oleh Ida di saat itu sama sekali tidak mendapatkan respon dari pihak yang berwajib. Ida mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian jika laporannya dinilai masih belum lengkap untuk naik ke penyelidikan. Merespon hal itu, lantas Ida terus berusaha melengkapinya dengan data pendukung lainnya dengan berharap nantinya Nardinata ini akan dijerat dengan hukum. Bahkan dari tahun ke tahun, Ida masih saja terus berusaha hingga sampai di tahun 2007. Laporan Ida ternyata sedikit membuahkan hasil, di mana atas laporan itu keluarlah surat DPO alias surat daftar pencarian orang. Ida di saat itu sempat mengucapkan, "Suamiku sudah tak laporin. Aku seneng karena berpikir kalau dia pasti bakal ditangkap," ucap Ida. Namun ternyata sobat, tak semudah itu laporan dan status DPO yang didapatkan oleh Nardinata itu sampai ke tahun 2012 masih belum ada hasilnya. Nardinata masih hidup dengan tenang dan juga santai. Bahkan dia masih bisa jalan-jalan keliling dunia. Sementara pastinya Ida terus cemas dan tidak bisa hidup tenang karena ketakutan. Hingga beberapa waktu pun berlalu, Ida masih berinisiatif mendatangi Polda Jatim untuk mempertanyakan lagi bagaimana kelanjutan dari kasusnya yang sudah berjalan sejak tahun 2003 tersebut. Namun laporan itu bukannya diurus, dia malah dibentak oleh salah satu petugas. Bahkan petugas itu bilang kalau berkas yang dia kirim itu sudah hangus, terbakar dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Ida di saat itu tetap tidak berhenti memperjuangkan laporannya. Dia langsung menangis mendengar kabar tersebut sebab dia sudah menghabiskan banyak uang hingga ratusan juta rupiah dan tenaga serta waktu agar Nardinata bisa ditangkap dan diadili. Selain itu, rumah Ida yang berada di perumahan Pangkuan City juga harus dikosongkan tahun itu juga karena Nardinata ternyata sudah memenangkan perebutan aset tersebut. Ida yang mengaku sudah kelelahan dalam menghadapi kasus ini meminta sejumlah pihak agar bisa membantunya. Dia berharap agar Nardinata segera ditangkap dan dihukum. Dia bahkan meminta bantuan pada Presiden Menko Polhukam dengan berkata, "Mohon bantu saya cuma rakyat kecil pak yang gak punya apa-apa. Saya tetap berharap suami saya ini ditangkap. Dia sudah menipu saya." Bahkan, Ida yang tidak menyerah begitu saja, baru-baru ini membuat video dan memviralkan video tersebut di TikTok. Meskipun beberapa kali videonya itu di take down, tapi dia tidak menyerah. Bahkan dia meminta beberapa YouTuber untuk membantu mengekspos kasus ini agar segera ditindaklanjuti dan suaminya yang sebenarnya adalah seorang perempuan tersebut segera diadili. Dari kasus ini sobat, sebetulnya banyak sekali plot twist di mana ternyata yang menjadi istri dari Nardinata ini tidak hanya Ida, melainkan ada 10 wanita lainnya yang sempat dia tipu. Dan penipuannya ini sampai ke tahap dinikahi. Ada yang namanya Tika, Yumini, Yeni, Nurul, Wati, Emiliani, Honi, dan masih banyak lagi. Bahkan Ida ini sempat bertemu dengan Emiliani dan juga Nurul. Dan kasus ini benar-benar kasus yang menggemparkan namun tidak bisa tertangani sampai saat ini. Hingga sekarang kasus ini masih belum selesai. Dan mari sama-sama kita doakan semoga saja kasus ini cepat selesai dan Ida serta istri-istri lainnya mendapatkan keadilan. Itu dia sobat.
Kisah tentang seorang perempuan yang menipu banyak perempuan lainnya dengan berpura-pura menjadi laki-laki dan menikahi para perempuan itu. Dalam kasus ini, yang benar-benar memilukan adalah Ida. Dia mengalami rasa sakit yang berkepanjangan.